Akhirnya yang saya tunggu-tunggu datang juga. Ya, AI motion capture. Biasanya saya menggunakan Quick Magic untuk motion capture, tapi memang itu basicnya 3D. Jadi proses-proses modeling 3D, kemudian rigging, retargeting, dan lain-lain itu masih ada. Nah, tapi kalau AI motion capture ini benar-benar pure, semuanya bisa kita lakukan dengan generated image. AI motion capture yang saya maksud di sini adalah fitur dari Runway, yaitu Act 2. Nah, Act 2 ini sebelumnya adalah namanya Act 1, yang mana itu motion capture juga, tapi motion capture-nya hanya untuk wajah aja, ekspresi dan mungkin gerakan mulut kita. Itu udah saya pernah coba pakai dan diterapkan di proyek, itu sangat-sangat membantu dan mempercepat workflow proses pekerjaan. Nah, tapi kalau sekarang beda ya. Act 2 ini generasi kedua mungkin ya. Jadi bukan hanya wajah aja yang bisa di motion capture, tapi seluruh badan kita termasuk jari-jari kita. Dan ini sangat menyenangkan. Kemarin saya udah coba dan ini teman-teman bisa lihat ya, hasilnya sangat bagus sekali. Dan hari ini kita akan coba praktekkan motion capture menggunakan Act 2 dari Runway. Nah, secara garis besar, proses motion capture di Runway ini saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah proses recording untuk driving performance-nya, atau mungkin bisa dikatakan referensi gerakan. Kemudian yang kedua itu adalah generating image. Mungkin kalau kita lihat di workflow pembuatan animasi 3D sama dengan modeling karakter ya. Dan yang terakhir adalah proses motion capture menggunakan Act 2 dari Runway. Oke teman-teman, kita sekarang coba langsung praktekkan aja. Kita masuk ke proses yang pertama, yaitu recording. Nah, ini kemarin saya udah lakukan recordingnya. Ya, simpel aja. Hanya untuk contoh aja ya teman-teman. Kemudian kita langsung aja masuk ke proses yang kedua, yaitu generating image. Nah, untuk generating image biasanya saya menggunakan ChatGPT. Meskipun teman-teman pada prakteknya bisa menggunakan platform apapun ya, Leonardo atau mungkin Midjourney atau platform AI untuk generating image yang lainnya ya. Untuk generating image biasanya saya screenshot dulu salah satu frame yang akan saya jadikan referensi pose untuk karakternya. Nah, saya biasanya menggunakan After Effects. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Tapi ini harus digarisbawahi, saya menggunakan After Effects hanya karena kebiasaan dari dulu saya pakai After Effects. Jadi teman-teman kalau mau screenshot-nya langsung di HP atau di laptop atau menggunakan software lain misalkan, itu silahkan ya, bebas aja. Nah, caranya kita tentukan dulu bagian mana yang akan kita screenshot. Misalkan saya ambil di bagian sini, ini saya udah tandai ya dengan marker, kasih nama babi, karena emang mau di-generate jadi siluman babi gitu ya. Kemudian kita masuk ke composition. Kemudian save frame as dan pilih file. Nah, di sini kita tentukan filenya mau Photoshop sequence atau apa. Kalau biasanya saya menggunakan PNG sequence. Kemudian oke, dan kita tentukan ya nyimpannya di mana, misalkan di sini, dan kasih nama satu babi misalkan. Kemudian save. Nah, setelah di save jangan lupa klik render. Oke, itu baru screenshot gambar ya. Nah, selanjutnya ada juga apa ya? Bukan screenshot sih, tapi ini kita potong bagian yang akan dijadikan driving performance-nya. Misalkan, ini kan saya syuting itu sekitar 30 detik kalau nggak salah ya. Tapi yang akan saya jadikan sebagai siluman babi itu hanya paling 5 detik juga enggak ya. Nah, maka kita akan potong dulu nih. Kita potong dulu, klik end ya. Nah, jadi nanti saya akan render untuk driving performance-nya dari detik 0 sampai ke detik ke-5. Nah, untuk memotong ini juga teman-teman bisa menggunakan software lain, entah itu CapCut atau aplikasi pemotong video lainnya. Ini hanya untuk memangkas lah ya, memangkas bagian yang tidak diperlukan gitu, bagian yang tidak diperlukan atau mungkin bagian-bagian tertentu yang akan diubah menjadi karakter lain. Nah, sebagai informasi, minimal durasi untuk driving performance yang akan dijadikan referensi di Act 2 itu adalah 3 detik. Itu paling pendek ya, teman-teman. Maksimalnya kalau nggak salah 30 detik. Nah, di sini saya akan memotongnya sekitar mungkin di sini aja lah ya. Nah, sampai sini, klik end, kemudian saya render dulu, file, export, add to render. Nah, di sini saya biarkan aja settingannya yang ini seadanya, dan kemudian saya ganti namanya di sini siluman babi, gitu ya. Kemudian save. Oke, kalau udah kita render. Nah, jadi untuk di fase kedua ini kita menyiapkan 2 hal ya, yaitu screenshot berupa gambar, dan yang kedua itu apa ya, video driving performance-nya atau untuk referensi gerakannya. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke ChatGPT ya, teman-teman.
Nah, di sini di ChatGPT saya upload gambar referensi pose-nya yang udah tadi saya screenshot. Nah, ini saya pakai history yang sebelumnya aja biar cepet ya. Cara nguploadnya gampang banget, tinggal plus, kemudian add photos and file, dan pilih screenshotnya yang mana. Nah, kemudian prompt-nya seperti ini, buat gambar siluman babi anthropomorphic, dan seterusnya. Seperti ini, teman-teman boleh ditiru atau mungkin mau dimodifikasi silakan. Dan quick generate, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, bisa diperhatikan, ini ukuran dari badannya atau porsi dari badannya itu udah berubah ya, jadi lebih besar. Kemudian bentuk kepalanya juga ada tambahan kuping babi. Nah, ini awalnya saya cukup was-was, ini berhasil nggak ya? Karena sebelumnya saya pernah coba fitur dari Runway itu first frame ya, Runway first frame. Jadi dia hanya bisa mengubah bagian yang memang struktur gambarnya sama persis gitu. Nah, kalau ini beda ya. Meskipun struktur gambarnya sudah berbeda sedemikian rupa, tetap bisa kita lakukan motion capture. Nah, sekarang kita masuk ke fase ketiga, yaitu motion capture di Runway Act 2. Oke, sekarang kita klik Get Started ya. Nah, teman-teman di sini pastikan tab-nya ada di Act 2 di sini. Kemudian kita upload driving performance-nya. Nah, kebetulan tadi udah kita render ya, yang ini siluman babi. Kemudian open. Biarkan dulu dia loading sambil nunggu kita upload gambar karakternya yang udah kita generate tadi menggunakan ChatGPT ya. Saya nyimpannya di sini. Nah, ini gambar babi. Oke, kita tunggu dulu sampai proses uploadnya selesai. Nah, kalau udah kita bisa melakukan beberapa settingan. Yang pertama di sini aspek rasionya ya, teman-teman bisa atur aja. Nah, tapi kalau saya di sini biarin aja 9:16 karena memang saya mau membuatnya portrait ya. Kemudian kita bisa atur facial expression-nya ya. Nah, di sini semakin rendah nilainya, maka facial expression-nya makin kaku gitu ya. Tapi itu biasanya dari kualitas gambar lebih aman, nggak ada artefak-artefak yang aneh. Nah, semakin ke kanan atau semakin tinggi nilainya itu biasanya lebih ekspresif jadinya tuh. Nah, tapi kalau yang udah saya coba biasanya di nilai 3 ini udah cukup banget gitu. Nah, kemudian jangan lupa juga ini gesturnya harus diaktifkan ya, teman-teman. Karena kalau dinonaktifkan kayak gini, nanti yang di motion capture hanya wajahnya aja. Itu sama dengan kayak Act 1 ya. Nah, maka kita aktifkan biar dia memotion capture dengan badannya juga. Oke, nah ini fixed seat biarkan aja seperti ini. Ini biasanya buat konsistensi gerakan ya. Oke, kita hide lagi. Nah, sekarang kita langsung aja generate ya. Nah, setelah di-generate kita tunggu aja. Biasanya memang prosesnya agak lama ya, teman-teman. Kita bisa ngopi dulu, makan mie dulu mungkin dan lain-lain. A few moments later. Nah, teman-teman, karena kalau menunggu sampai selesai saya pikir akan terlalu lama ya. Jadi saya coba buka aja proyek-proyek yang sudah saya generate sebelumnya. Nah, di sini kita coba buka. Yang babi ini saya cukup 1 kali generate langsung oke ya, teman-teman. Kita coba play. Ini adalah next level motion capture. Kita bisa mengontrol ekspresi. Ini adalah next level. Nah, gitu ya. Kemudian saya juga coba generate yang orb. Di sini udah oke banget. Lengkap dengan jari-jarinya. Nah, tapi memang di sini ada yang saya generate ulang ya, teman-teman. Kayak misalkan nah ini babi. Yang babi ini kemarin saya coba generate-nya itu 4 detik, tapi ternyata kurang panjang karena ada kebutuhan transisi buat perbedaan sebelum dan sesudah. Jadi harus diperpanjang durasinya. Nah, ini saya coba generate lagi, tapi ternyata ketika di-generate malah jadi ada yang aneh gitu. Kita coba play ya. Ini adalah next Nah, level tiba-tiba ada mic gitu. motion Jadi capture. saya coba generate lagi. Nah, ini saya coba generate lagi. Ini adalah next level motion capture. Kita bisa mengontrol ekspresi, mengontrol gerakan badan, lengkap dengan jari-jarinya. Nah, itu di awal udah oke, tapi tiba-tiba di akhir ini nggak tahu ada muncul benda apa ya. Jadi kita generate lagi dan ini hasil yang terbaiknya. Ini adalah next level motion capture. Kita bisa mengontrol ekspresi, mengontrol gerakan badan, lengkap dengan jari-jarinya. Nah, gitu ya. Jadi kadang memang hasilnya tuh nggak langsung 1 kali generate langsung jadi bagus gitu ya. Ada beberapa kali proses generate yang saya lakukan karena memang ketika dilihat hasilnya ada beberapa anomali gitu. Cuman harus sabar aja karena cukup lama nunggunya. Tapi saya rasa untuk proses demi proses atau tahap demi tahap motion capture menggunakan Runway Act 2 ini udah saya bedah ya, udah saya jelaskan. Dan jangan lupa kalau teman-teman suka dengan konten yang saya share di sini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.
Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar. Insya Allah kalau saya bisa jawab akan saya jawab dan kita bisa diskusi di kolom komentar ya.